Meskipun kita pernah mau coba untuk video membongkar Will Fly, tapi nggak mungkin. Pernah Tapi nggak mungkin sih. Semuanya kayak nungguin. Ditanya mau lagu apa? I Will Fly. Terus abis kita main lagu lain, mau apa? I Will Fly. Ya udah kita main I Will Fly aja 3 kali. Tapi kemana ya? Itu dia. Mana dia? Itu yang bisa ngejelasin cuma by email. lempar body. Ya Mas Arief, sebenarnya kalau secara lokasi, kalau lagi weekend ini enak banget disamperin Arief ya, karena rumahnya dia dekat banget di arah Bintaro. Nah kebetulan kalau hari ini syuting, kebetulan dia ada kerja, karena memang Mas Arief itu terlepas dia dari 10 to 5, dia masih ngantor soalnya gitu. Jadi ya hari ini nggak bisa hadir. Tapi ingin sedikit menjelaskan kondisi Mas Arief nih ya sama teman-teman, pastinya juga kalau Mas Arief itu udah 7 tahun nih berjuang melawan dystonia, penyakit yang menyerang syaraf otot gitu. Jadi memang kalau bertanya-tanya kenapa nggak pernah lihat Arief di atas panggung, karena memang dia udah nggak bisa main bass lagi gitu ya, karena memang kondisi yang dystonia ini menyerang syaraf otot, jadinya dia nggak memungkinkan untuk main bass ya secara optimal lah istilahnya gitu. Nah kita minta doanya buat semuanya supaya cepat sembuh juga, dan terlepas dari itu dia masih semangat banget sama 10 to 5 karena masih bikin-bikin lagu ya kan guys, masih bantu-bantu untuk bisnis 10 to 5 juga, dan nggak pernah berhenti-berhentinya support pokoknya dia. Jadi ya kalau hari ini nggak bisa hadir juga karena mobilitasnya nggak terbatas sih sebenarnya gitu. Awal-awal susah. Awal-awal susah mungkin terutama buat drummer ya, karena kan kayak cocok-cocokan tuh biasanya sama basis gitu ya. Dan kita sempat di momen yang gonta-ganti ya basisnya gitu. Jadi karena nggak ada yang selucu Mas Arief. Nah itu Dan tuh seiseng dia. Lebih ke vibe ini sih, vibe dia sebagai member 10 to 5 gitu, maksudnya itu kan pengaruh banget ke kita sebagai satu band gitu kan. Jadi ya ketika kita main sama additional kan pasti ada hal-hal yang sedikit bikin kagok mungkin ya, karena ada orang luar gitu main bareng. Tapi ya seiring karena waktu. Karena pada dasarnya kita tuh introvert ya. Iya, introvert banget. Kelihatan ya. Kita introvert. Seiring waktu yang mencoba menyesuaikan lah gitu. Awalnya kita juga sulit ya untuk mencoba menyesuaikan basis tetap sama Arief, tapi ya on stage-nya beda orang gitu. Tapi ya gimana pun juga harus dilakukan karena ya memang situasinya seperti itu. Kalau ditanya susah atau enggak, ya susah awalnya, tapi pada akhirnya menyesuaikan lah kita. Ya soalnya emang kriteria yang akan main sama kita tuh emang simple sebetulnya, yang penting lucu. Yang penting lucu. Betul. Di beda apa berlawan. Ya. Yang serius-serius banget nggak diterima biasanya. Karena serius udah bubar. Oh iya benar juga ya. Introvert ya kelihatan dia. Rasanya apa ya? Campur aduk sih. Campur aduk ya. Iya sih, karena aku kan member yang ya bisa dibilang OG paling kali ya, ya dari awal gitu, di industri kan gitu. Jadi ya ngerasa ya beruntung iya, tapi kayak ada kayak dilema misalnya dilema berpikir bahwa band tuh umur 20 tahun tuh sebenarnya apalagi ya yang harus dilakukan gitu. Sebenarnya PR-nya kan adalah memperpanjang usia kan gitu. Gimana caranya band biar setelah 20 tahun ada apa lagi nih gitu, mau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan apakah masih bisa menyanyi kah atau masih bisa seru kah on stage atau gimana gitu. Jadi ya cuman mungkin rasanya beruntung sih, kalau ditanya tuh beruntung banget. Kita tuh termasuk band yang dari awal karir tuh memang beruntung banget. Nggak pernah terpikir buat jadi profesional awalnya, tapi kedapetan kesempatan I Will Fly juga itu sesuatu yang luar biasa banget sih gitu ya, dari media radio gitu kan. Kita bisa memenangkan satu program namanya Gulali Kustik di Mustang FM gitu, tuh nggak pernah kepikiran juga gitu. Karena berawal dari keisengan belaka gitu kan. Nah jadi 20 tahun itu yang pasti waktu berasa cepet buat aku pribadi yang udah dari awal gitu. Nih Ardi sama Thomas juga kan mereka dari sekitaran circa 2011-2012 ya, buat mereka kan berarti jatuhnya udah hampir
10 tahunan lebih juga gitu loh. Nah itu juga apa ya, cepat banget waktu gitu dan kita menjadi saksi transisi lah teknologi ya, dari mulai kaset. Mereka kan masih ngalamin kaset juga nih, kaset, CD gitu, terus DVD, DVD, alah. Terus menjadi sebuah file yang nggak ada fisiknya gitu. Nah itu tuh kayak buat kita ya luar biasa sih sebenarnya gitu. Sebetulnya kehilangan ya. Ada kehilangannya iya, tapi ya kehilangan fisik. kangen punya edisi fisik gitu loh. Setiap kali kita ngeluarin album ya, kita berarti terakhir kan album 2019 itu udah nggak ada fisiknya. Terakhir tuh 2013 ya kita ngeluarin album yang masih ada CD-nya gitu. Padahal keren kalau ada fisik ya kan, ada thanks to, ada foto-fotonya. Kita sekarang gitu. kangen bikinnya apa, credit title ya, thanks to, credit title. Zaman dulu kan ada gitu. Ya udahlah, itulah paling 20 tahun. Sekarang bikinnya tagihan. Apa? Anjay. Berkesan lah pokoknya 20 tahun. Mudah-mudahan masih bisa 10 tahun lagi ke depan ya kan, 20 tahun lagi ke depan. 20 tahun deh. Sistem ya kali ya, internal di band. Sistem kita udah banyak berubah. Iya. Terus stamina juga kita udah banyak berubah ya. Betul. Banyak berubah. Jadi lebih fit ya soalnya. Makin fit. Makin fit sekarang. Gitu. Tema lagu juga ya. Tema lagu juga kita makin dewasa. Biasanya kan cinta-cintaan remaja. Sekarang kita lebih ke cinta-cintaan keluarga, cinta-cintaan karir, finansial. Tetap loh. Ya paling itu sih kayak apa ya, sekarang karena ini udah jadi satu bisnis juga gitu ya, terlepas dari passion ngeband. Mungkin ya beberapa tahun terakhir ini kita memperbaiki sistem aja sih internal di band gitu. Baik dari sisi manajemen, dari tim medianya, terus dari produksinya, semua pengen lebih organize lah gitu. Karena ya kita sadar kayaknya kita udah terlalu lelah untuk apa namanya, kalau terlalu serabutan gitu ya guys. Maksudnya kalau rapih terstruktur kan lebih enak gitu. Dulu misalnya contoh dulu nggak ada orang finance ya kan yang ngurusin keuangan kita, sekarang ada gitu kayak gitu-gitu. Jadi ya dalam beberapa tahun terakhir ini berusaha untuk belajar dari merapikan semuanya gitu, termasuk juga katalog lagu 10 to 5. Publishing segala macam, karena kita sadar bahwa itu adalah aset buat 10 to 5 yang bisa diwariskan kan gitu. Jadi ya itu lagi dibenahi juga gitu, dan ternyata prosesnya tidak gampang untuk membenahi katalog sendiri berhubung kita udah ada 10 album. Tapi tetap harus dikerjain pekerjaan admin ini gitu kan. Ya itulah paling ya yang mungkin banyak berubah gitu dari 10 to 5. Dan kalau aku sendiri melihat dari awal sampai sekarang jauh lebih nyaman lah sebenarnya gitu sekarang gitu ya, secara sistem kalau buat di band gitu. Jadi ya kayak ngantor lah sekarang, udah lebih scheduling apa segala macam tuh lebih clear aja gitu. Ya pada intinya sebenarnya lebih OCD ya kita ya. Lebih OCD sekarang. Seiring waktu dan usia ya mengaruh kali ya gitu. Ya, apa namanya pendewasaan juga lah gitu secara internal band. Wah, karena passion ya. Wes. Ini sekarang serius nih. Vibe-nya serius. Dari tadi nggak serius. Aduh, sebetulnya karena passion. Iya. Jadi karena kita passion bermusiknya masih besar, jadi ya kita selama kita masih ada passion, masih ada ide, jadi ya kita memutuskan untuk ya udah kita rilis aja. Soalnya kalau kita punya ide, punya passion, kita tahan, istilahnya ya kayak nahan pup gitu mas. Gak enak ya? Gak enak ya? Iya, takutnya itu jadinya ya udah kita tetap keluarin aja selagi masih ada ide. Nanti keburu kalau idenya udah nggak ada kan malah menyesal di kemudian hari. Iya, dan mungkin satu hal yang perlu teman-teman Pak Pasya tahu juga adalah sebenarnya 10 to 5 itu bunch of songwriters sih sebenarnya. Kita semua tuh kebetulan demen aja bikin lagu gitu. Nah, kok saya nggak, saya menggambar lagu ya. Menggambar lagu ya udah. Jadi kayak Mas Arif nih, misalnya kita ambil contoh, dia kan sudah tidak aktif secara fisik manggung gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh masih, otak kreatifnya masih tinggi gitu. Dia masih pengen untuk bikin lagu, nyumbang ide segala macam. Jadi memang apalagi bikin masalah. Wah, bikin masalah sih tiap hari gitu nggak. Jadi kayak kita pengen aja gitu terus untuk bikin mencurahkan konsep-konsep lagu gitu, dan selama itu masih ngalir,
kenapa enggak gitu. Toh sekarang kayak teknologi udah mempermudah ya kan, mempermudah kita untuk bekerja lebih cepat gitu kan. Apa kita mau pakai hologram ya next? Wow, jangan C gitu. Hologram yang di belakang kartu itu loh. Kalau pakai hologram bayaran sama nggak tuh C? C gitu. Mahal ya? Kalau sama mau deh. Kenapa? Kalau sama mau. Kalau sama boleh sih. Ini nggak capek ya. Jadi gue di rumah gendong anak gitu kayak hologramnya di mana gitu. Wah, kalau yang gitu boleh sih. Kan yang ke sorot cuma atasnya doang. Setengah badan. Bawahnya pakai boxer celana pendek mah cuek. Aduh, ya. Tapi ya gitulah kira-kira apa namanya, selama umur masih mengizinkan, otak kreatif masih mengizinkan, kita nggak bakal stop berkarya sih. Yoi. Nggak ada salahnya sampai tua. Kita mencontoh aja lah dari band-band papan atas seperti Aerosmith, Rolling Stone yang kayak susah mati ya kayak mereka ya gitu, luar biasa kan gitu, nafas dan semangatnya tuh masih ada gitu. Berantem sering lah, justru dengan berantem kan kita argumentasi nih gitu satu sama lain. Jadi lebih akrab ya? Lebih akrab iya, ngobrol iya jadinya. Karena kalau nggak mengeluarkan unek-unek juga istilahnya satu sama lain nggak bakalan tahu apa yang terjadi di benak kita gitu loh. Jadi emang kita harus berantem karena itu lebih efektif as a group, karena nanti ketika kita argumentasi lalu ada diskusi lalu ada solusi gitu. Jadi iya, diam-diam tiba-tiba mojok. Diam-diam tiba-tiba bikin statement keluar ya. Ups. Iya. Siapa tuh cuy? Gila ya. Itu. Gila ya. Ya pastilah bosan ya. Nggak mungkin enggak dong. Iya. Kadang-kadang tuh kita pengen manggung 10 lagu cover band lain gitu. Kalau boleh ya. Kalau boleh ya, tapi kita tuh ngeganti ending lagu I Will Fly buat live tuh udah lebih dari 5 kali kayaknya. Lebih dari 5 kali. Kita coba mengganti ending live-nya gitu, kayak saking udah bosen ya, maksudnya kayak pengen ganti endingnya gitu gimana. Jadi emang apa ya, kita mencoba menciptakan nuansa di mana jangan sampai kita bosen membawakan lagu ya I Will Fly apalagi ya gitu, lagu kadang-kadang kita main nggak ada bassnya, kadang-kadang kita main nggak ada drumnya, supaya nggak bosan kan? Gimana caranya tuh? Pokoknya biar kayak tetap endingnya tuh dirubah atau nggak ada sedikit aransemen yang dirubah gitu-gitu. Jadi ya kalau ditanya bosan ya pasti ada. Tapi kita harus tetap kreatif live versionnya ya gitu. Iya. Ya kita emang anak kreatif. Asik. Oh kita beruntung karena kita punya banyak lagu ya gengs. Kayak kalau jadi kita bisa kayak beralih dulu nih gitu, misalnya bawain inilah udah lama misalnya gitu. Jadi ada ganti untungnya ganti song list gitu. Tapi tetap aja ada satu yang nggak akan kita nggak bawain. Nah itu dia, kalau I Will Fly nggak dibawain nanti nggak dibayar ya kan. Nanti orang bingung ini sebetulnya kita ngundang siapa ya? Itu gitu lagi. Meskipun kita pernah mau coba untuk tidak membawakan I Will Fly, tapi nggak mungkin. Pernah mencoba. Tapi nggak mungkin sih. Semuanya kayak nungguin. Ditanya mau lagu apa? I Will Fly. Terus abis kita main lagu lain, mau lagu apa? I Will Fly. Ya udah kita main I Will Fly aja 3 kali. Bener, Rainbow itu kebetulan lagu yang aku tulis pas aku lagi marah-marah sama anak sendiri ceritanya. Jadi curahan hati sih sebenarnya itu, tapi kebetulan keluar ketika aku lagi mencoba meredakan amarah aku sama anak, terus aku ngejaring ukulele, nah keluarlah nada-nada Rainbow gitu. Kita coba bikin, ya aku pengen bikin lagu ini sesimpel mungkin lah gitu pada awalnya, makanya kalau diperhatikan liriknya sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi memang itu statement-statement yang pengen aku ulang-ulang aja, karena memang itu inti dari keseluruhan cerita lagunya gitu. Yang orang lain nggak tahu adalah bahwa ketika take, aku lagi hamil. Lagi hamil, betul. Lagi hamil gede. Jadi mungkin suara agak sedikit berubah. Sempet agak lama tuh ngetek ya. Karena ada beberapa note yang kayak nggak nyampe ya. Nggak nyampe, jadi agak diulang-ulang. Kayak. Ya terus aku capek kali ya, mungkin karena lagi hamil jadi dikit-dikit. Iya. Gitu. Dikit-dikit duduk. Dikit-dikit duduk. Terus pup. Duduk, pup. Kagak. Sakit perut kayaknya. Diare dong. Diare kayaknya deh. Ini hamil apa diare? Gue curiga gitu. Aduh. Diare ya, ini makan apa sih gitu. Dan mungkin fun fact-nya adalah ini tuh
pengambilan take vokal ini tuh sebenarnya dilakukan setelah aku udah berbulan-bulan bed rest gitu. Kita kan ya kan, kita kan nggak ada aktivitas sama sekali tuh selama aku bed rest gitu. Jadi ya ketika dokter udah memperbolehkan untuk pelan-pelan aktivitas gitu ya. Maaf, ini mungkin ada sesuatu yang lewat di tangga ya. Bukan. Jadi dokter akhirnya memperbolehkan dia boleh aktivitas lagi, ya harus ada sesuatu yang bikin aku happy lah. Karena pada saat itu jeda waktunya itu sebelum lahiran sebulan kalau nggak salah. Jadi aku melahirkan di bulan September, Agustus kayak kita take ya? Iya, Agustus kita take. Jadi akhirnya dokter bilang, udah nggak apa-apa, lakukan kegiatan yang bikin kamu happy take aja. Karena ini emang butuh kontraksi buat keluar. Nah, untung nggak kontraksi di studio ya. Kalau sampai kontraksi, gue panggil bidan. Gue panggil bidan dekat rumah, beneran. Oke, coba. Nah, single ini tuh emang rencananya akan single terus, karena belum dapet jodoh. Elah. Gitu. Jadi. Jokes bapak-bapak loh. Coba kasih nilai. Jadi ini mau serius ya, Nah, jadi abis ini kita emang rencananya tuh pengen ada single lagi, terus abis itu ada single lagi, abis itu baru kita mungkin ini baru rencana namanya juga ya, kita mau buat repackage lagu-lagu lama kita, lagu-lagu hits kita, dengan rencananya kepinginnya sih konsepnya kita kolaborasi dengan seseorang, band, pokoknya kita kolaborasi lah. Gitu sama model, artis, kita collab aja pokoknya. Pokoknya mungkin collab. Siapapun lah. Gitu, rencananya kayak gitu. Jadi untuk album, kalau untuk album yang si single ini sih kayaknya belum ya. Mungkin kita albumnya mungkin yang si repackage. Gitu. Ya. Rencananya kayak gitu. Tapi kalau seandainya nanti tiba-tiba ternyata munculnya album, kita nggak tahu juga ya. Sebetulnya tergantung mood kita aja sih ya. Iya sih, lihat ini gimana. Sekarang soalnya udah nggak ada kalau dulu ya, maksudnya dulu kita ngeluarin album tuh label selalu prediksi waktu ya, ibarat kayak ada feng shui-nya gitu. Kalau jangan ini mau mendekati lebaran, jangan ini mau mendekati. Kalau sekarang kayak orang udah nggak peduli sih mau ini lagi bulan sepi atau apa, tergantung konsep dari si senimannya aja sih sebenarnya gitu. Jadi kayaknya kita juga mungkin berpikir ya udah lihat nanti dia gimana mood atau arahnya lagi dibawa kemana gitu. Tapi repackage itu udah fix sih pasti ya. Udah karena fix pasti. Pasti ya? Pasti sih karena itu demi ini kan, demi urusan legacy juga, teknis juga sebenarnya buat kita gitu. Nah, yang Rainbow apakah akan berujung ke album? Mungkin karena kita single itu sebenarnya dari Mas Aku Rindu ya. Mas Aku Rindu, lalu ada Salahkah Kita yang featuring Rafael Tan. Ada Sirna. Nah, terus ini kan Rainbow. Jadi ya kalau mau menuju album bisa juga sih sebenarnya di-compile beberapa lagu lagi gitu. Sebetulnya kalau untuk bank lagunya sih kita udah ada untuk album gitu. Tetapi emang ya kita istilahnya masih kita godok lah ya, masih kita masak-masak. Sebetulnya setelah mungkin untuk zaman sekarang menurut kita tuh album agak ya penting tapi nggak sepenting dulu ya. Karena apa? Karena nggak ada fisik ya. Nah, kecuali tujuannya ke arah itu ya. Kecuali tujuannya mau ke arah fisik, oke, album. Tapi kalau untuk penting atau enggaknya sih sebetulnya yang penting adalah bukan albumnya tapi karyanya. Jadi bukan albumnya tapi per lagunya, songnya itu yang penting buat kita. Katalog nggak harus album sih kalau menurut kita. Jadi ibaratnya ketengan single by single pun is okay gitu ya. Karena sekarang kan digital media catalogingnya udah bagus tuh. Jadi ketika klik artis 10 to 5 kalian udah bisa lihat semua ya semua yang pernah kita buat gitu. Bahkan yang kolaborasi sama orang pun ada, yang featuring ini pun ada. Jadi ya selama dengan catatan katalognya lengkap ya gitu. Maksudnya semua diupload gitu. Jadi ya itu aja sih. Jadi kalau ditanya album penting nggak buat kita, mungkin sekarang sih sudah ya tidak terlalu ya mungkin prioritasnya gitu. Udah agak turun ya. Yang penting tetap berkaryanya aja sih gitu. Jujur kalau buat aku pribadi kalau bikin album pengennya fisik sih ya nggak sih? Kayak ada
ada bener-bener ada fisiknya gitu, ada barangnya, jadi memorabilia. Nah itu kayaknya lebih berharga gitu sekarang. Nah, itu yang kita bilang legacy. Karena kalau berbentuk digital, kalau kita bilang ya itu emang legacy, tapi untuk ditunjukkan ke anak cucu kita kan kayak beda lah kalau fisik gitu. Ada fisik ada ininya, ada memorabilianya gitulah ceritanya. Fisik pengen banget. Kita mah apa aja pengen kok. Anaknya kita tuh gampangan ya. Mungkin kemarin kan kita abis road tour Jawa nih kebetulan gitu. Terus kita di salah satu kota kita bertemu seseorang lah yang kayaknya mungkin di kalangan seniman, di kalangan musisi dia cukup terkenal, namanya Om Shingo. Dia itu adalah orang yang mengkoleksi semua album 10 to 5. Kebetulan lengkap dari kaset dan CD. Bahkan album trilogi daerah pun dia punya gitu. Dan itu bener-bener album terakhir yang dia punya adalah 2019. 2013 Journey gitu. Karena 2019 udah digital kan. Jadi kita semua terkesima gitu kayak wow, dalam hati mikir kita aja belum punya semua nih, belum tentu gitu. Karena ya kita ada yang nyimpen, ada yang enggak kan gitu. Jadi ya dan semua ditanda tangan gitu. Ya mungkin waktu itu beda waktu ya tanda tangannya gitu. Dan dia menunjukkan bahwa dia pernah berfoto dengan 10 to 5 di tahun 2015. Di saat beda, kebetulan Mas mereka kayak kalian udah masuk, tapi belum jadi member. Jadi fotonya itu hanya dengan Mas Arif dan dengan Mas Teguh, which is keyboardist kita waktu itu, ex-keyboardist kita. Ya udah, jadi ya hal-hal kayak gitu tuh kayak gimana ya, melihat dia mengkoleksi barang-barang kita tuh buat kita kayak ya wow banget lah gitu. Karena kita sendiri aja sebagai musisinya belum tentu punya kan gitu. Ada beberapa yang mungkin kita punya, kita frame gitu, tapi ya dia bilang ini tuh aset jadi kayak harus saya koleksi, apalagi ya saya suka dengan bandnya gitu. Jadi ya memang ya itu membuat kita berpikir kalau maybe one day kita harus balik lagi ke fisik mungkin ya gitu. Ya atau enggak ya memang dua, jadi fisik ada ya limited mungkin gitu, dan digital udah pasti ada gitu ya, kayak gitulah. Sebenarnya Rainbow itu bisa diartiin banyak sih kalau ke general ya. Luas. Mungkin kalau dari email dia cerita tentang anaknya gitu, tapi kalau misalnya dari kita tarik ke kehidupan juga sebenarnya bisa juga. Misalnya Rainbow itu karena di situ berbagai macam warna ya kan, tapi karena dia jadi satu bisa harmonis, akhirnya jadi sesuatu yang indah gitu kan. Sama kayak kita juga beda-beda orang, beda-beda warna, beda-beda karakter, tapi kalau kita bisa jadi satu, itu jadi satu yang indah juga gitu. Kalau dari aku sih itu sih. Dan juga kalau dari lagunya itu, dari liriknya itu bisa juga mencerminkan habis gelap terbitlah terang. Kayak bukunya ibu kita saat ini ya, kayak gitu. Iya. Sebetulnya intinya sih itu dari lagunya. Benar. Jadi ya sekelabu apapun, semumet apapun hari lo gitu, pokoknya jalanin aja, have faith bahwa ini tuh kamu jalani karena sesuatu yang akan kamu capai di akhirnya gitu. Betul. Sesuatu yang indah, seindah pelangi gitu. Karena bayangin aja ketika lagi hujan deras gitu, lalu kayak langit mendung terus gitu, tapi di akhir kamu misalnya lihat pelangi yang indah banget, itu kayak satu hal yang apa ya, achievement banget gitu. Kayak kamu wah gila, gue beruntung banget bisa duduk di sini, padahal kamu misalnya naik motor dan kamu basahan, hujan-hujan segala macam, mesti ke siapa nganterin barang. Ya imagine lah, aku sih pikirannya tuh kayak gitu. Jadi ya ketika aku bikin lagu itu memang aku lagi merasa down karena merasa kesusahan banget untuk mengatur segalanya gitu di saat aku seorang ibu juga, tapi aku juga ada berada di sebuah band gitu, lalu aku juga ada kerjaan-kerjaan lain yang membutuhkan leadership aku juga, jadi kayak lagi apa ya, lagi overload kali ya mungkin istilahnya. Tapi di situ aku berpikir bahwa ini emang harus dijalani gitu. Mungkin ini adalah hari tersulit tapi harus tetap dijalani karena pada akhirnya aku akan memetik hasilnya nanti gitu. Jadi mungkin itu sih message lagunya. It's okay sih. It's okay. Sebenarnya gini. Kita sih nggak pernah mikirin itu. Kadang kita udah lewat lah, masa-masa itu udah lewat. Dulu ya mungkin aku berbagi pengalaman ketika di label gitu ya.
dulu kita se-pressure itu sih waktu di 10 to 5 karena album 2 apalagi ya? Album 2 tuh flop banget sebenarnya. Kenapa? Karena semua band ngerasa tertekan karena kesuksesan album pertama. Nah di album kedua kita berpikir, wah kalau kita, ini pemikiran kita sebagai senimannya ya, bukan labelnya, tapi sebagai senimannya kita mikir, wah kalau orang udah ngefans gitu sama kita, berarti kita bisa berbuat apapun dong, mereka pasti akan dengerin kita juga. Nah itu ternyata itu jadi bumerang gitu. Di album 2 tuh kita semua idealis, mengeluarkan idealisme kita lah gitu, 10 to 5 ya waktu itu. Dengan apa namanya format member yang lama gitu kan. Dan di situ kita udah nggak mikirin bisnisnya, jadi udah nggak mikirin, ayo bikin lagu yang easy listening biar gampang nanti dicerna orang, ini udah nggak mikir kayak gitu. Jadi materinya tuh setiap lagu mungkin dirasa berat kali untuk dijual ya kalau menurut label. Akhirnya jadi album yang flop gitu, tidak terlalu terdengar dibanding album pertama pastinya gitu. Kita ada naik lagi tuh, kebangkitan lagi tuh di album 3 gitu. Ya karena terbantu pertama semua materi lagu kita akhirnya kita buat dengan pasrah, dalam artian mungkin lebih nggak ada pressure gitu ya, lebih tenang, lebih lebih apa adanya, kembali lagi ke rootsnya 10 to 5 segala macam. Malahan alhamdulillah diambil sebagai lagu-lagu untuk film medley waktu itu. Jadi keseluruhan album tuh dijadikan original soundtrack. Itu membantu juga mengangkat kembali nama 10 to 5 dan juga materi-materi yang ada di dalamnya gitu. Jadi ya kalau ditanya gimana kalau orang kita kayak udah lewat fase itu ya gitu. Karena kita sekarang setiap panggung selalu bilang, guys dengerin lagu lain dong, jangan ambil lain mulu gitu. Kayak guys move on dong dari you gitu, atau nggak move on dari I Do, gila. Karena kita punya album 10, masa nggak ada yang dengerin album kita yang lain sih gitu. Terutama album 2019 ya gengs gitu. Itu kita buat dengan sepenuh hati dan kayak sampai sakit-sakit. Sampai aduh gitu kan. Dengan semua drama dan segala macam, tapi album itu nggak kedengeran. Kenapa? Karena pandemi. Kita rilis di Desember. Maretnya kita lockdown, jadi itu juga album sakit hati itu sebenarnya gitu. Padahal materinya bagus Kita menurut sangat, kita bagus. Ya kita confident aja, pasti suka kok, pasti suka. At least dari berapa lagu tuh? 9 lagu. Kan Agus Ganjil. Iya betul, 9 lagu kita yakin banget at least 2 pasti jadi favorit. Karena itu lagunya bener-bener yang kita buat, ya maksudnya kita santai tapi kita juga passionate gitu bikinnya gitu. Niat lah istilahnya gitu. Karena semangat, karena kita udah nggak ngeluarin album selama 6 tahun kan gitu. Jadi energi yang tersimpan untuk berkarya atau untuk bikin album tuh semua ditumpahin di 2019 gitu. Tapi nggak kedengeran malah. Jadi ya aku rasa itu jadi satu challenge sih buat 10 to 5, dan kayaknya dengan cobaan-cobaan kayak gitu ya, dimana orang sangat picky sama lagu-lagunya 10 to 5. Jadi akhirnya kita kayak ya udah deh terserah mau suka yang mana nih, lapaknya nih banyak gitu, kayak terserah kalian bisa suka yang mana gitu. Karena waktu kita kemarin ke Jawa pun tiba-tiba ada orang menyebutkan lagu-lagu yang tidak pernah kita mainkan, dan mereka tiba-tiba mention Desemberku. Ingat kemarin ada yang bilang Desemberku, atau enggak kemarin ada yang bilang minta lagu ini She Wants To gitu. Itu kan lagu-lagu yang gak pernah kita bawain live gitu, tapi pertanda mereka dengerin juga. Jadi emang ini masalah selera sih sebenarnya. Masalah selera kan beda-beda ya. Iya benar. Lagian juga kalau boleh menambahkan, kita itu kan musisi ya. Kita ya emang kerjaannya istilahnya berkarya. Nanti yang menentukan ini lagunya suka apa enggak sebetulnya pendengarnya gitu. Jadi ya kita buat apa yang kita suka. Dan kebetulan ya yang maksudnya kenapa kita diajak ke 10 to 5 pun ya karena emang karakternya sama mungkin ya, bener nggak sih? Ya, jadi karakternya sama. Jadi istilahnya ya bagaimanapun kita akan bereksplor pasti nggak akan jauh dari situ sih. Walaupun di otak kita tuh nggak ada tuntutan kayak kita nggak boleh jauh-jauh guys, kita harus di sini nih bikinnya. Kita nggak ada pikiran kayak gitu. Kita pokoknya udah mainin yang kita mau, kita buat yang kita mau, yang ada di otak kita tumpahin. Jadinya seperti itu gitu. Sama pun kayak misalnya contoh Vanilla gitu, itu juga begitu. Apa yang di otak tumpahin. Kita nggak tahu deh jadinya kayak gimana. Apa maksudnya suka apa enggak pendengarnya kita nggak tahu. Pokoknya istilahnya itu adalah sesuatu yang pengen kita sampaikan
Intinya itu lah intinya. Sekarang udah maju sih, maju super banget, cepat ya dan sekarang ya. cepet banget perputarannya. Orang mungkin sekarang bisa setiap hari ngeluarin single kali kalau dia nggak ada kerjaannya kali. Kerjanya bikin lagu bang. Iya, bisa juga tuh. Kerjaannya bikin lagu dia setiap hari aja rilis single, ya kan? Nggak tahu juga. Saking cepetnya istilah perputaran dan saking gampangnya teknologi sekarang, bukan gampang ya, canggih, sorry. Saking canggihnya teknologi sekarang, itu kayaknya udah memungkinkan banget orang untuk merilis single atau album kapanpun. Jadi, dan istilahnya kalau dulu kan masih ada batas nih kalau kita mau ngeluarin suatu karya, contoh label. Ya harus ke label dulu. Iya, sekarang kan udah istilahnya nggak punya label, Sendiri indie pun juga bisa. tinggal taruh di agregator, kelar, gitu kan. Jadi ya menurut kita sih kayak lebih berwarna aja gitu, musiknya lebih macem-macem sih. Pengaruhnya gitu. lebih ke situ sih, lebih ke karyanya tuh semakin bermacam-macam sih sekarang tuh. Iya. Kita nggak bisa tahu-tahu tiba-tiba ada lagu yang macam kayak gini gitu. dan gak ada batasan Nggak ada ini gitu ya, batasan. secara teknis. Misalnya dulu tuh kan, Durasi. dulu tuh kayak kita selalu dituntut untuk jangan panjang-panjang dari 3 menit lah lagunya. Kenapa? Karena Iya, masuk radio edit. radio lah. Pasti selalu ada. Kalau dulu perhatiin mungkin ada radio edit version ya kan, sama live version atau apa version, tapi intinya sekarang tuh udah bebas lah, bikin lagu 5 menit kalau enak juga didengerin kok gitu. Jadi kayak gitu-gitu udah nggak jadi patokan gitu sekarang. Terus dulu kalau di label kita mendahulukan band-band yang senior ya kan. Jadi kalau mereka mau bentar sih band ini mau rilis dulu, jadi kita habis band ini aja. Oh iya. Padahal VIP kita lewat. VIP dulu gitu. Padahal kita udah kayak produksi udah jauh lebih duluan daripada dia gitu. Ya, ada hal-hal semacam itulah. Sekarang udah enggak gitu. Sekarang udah semuanya Timing pun udah ya. enak banget ya. Timing pun sekarang udah nggak dibatasi. Kalau dulu kan ya itu kayak tadi aku bilang nunggu momen gitu. Sekarang enggak sih, mau kapanpun hajar aja, tinggal preference dari bandnya aja mau rilis di tanggal berapa gitu. Misalnya kayak mau pas ulang tahun gue udah boleh sekarang gitu. Kalau dulu mana bisa se-egois itu ya, maksudnya dulu nggak bisa kayak gitu. Jadi ya dari sisi itu, dari sisi kecanggihan teknologi itu memberikan fleksibilitas lah sama seniman gitu. Iya, secara teknologi juga gitu. Kalau dulu kan mesti ke studio. Akhirnya butuh dana segala macam. Sekarang dengan ngetek di rumah aja, Pakai itu handphone juga jadi sekarang. udah bisa bikin yang bagus gitu istilahnya. Tinggal gimana rajinnya kita ngulik pertama. Terus yang kedua adalah yaitu nguliknya. Nguliknya kalau dulu belajar begituan tuh masih terbatas, belajar produksi masih terbatas. Sekarang tinggal buka Google, itu emang mbah satu luar biasa, mbah Google. Semua ada. Dimudahkan banget lah, banyak ya banyak apps dan lain-lain yang memudahkan untuk memproduksi sebuah lagu gitu. Ya jadi itu sisi yang menurut kita sih yaitu positifnya ya, flexibility gitu untuk seniman. Mungkin yang sulitnya itu ya buat kita sebagai senimannya adalah si bisnis adalah makin luar biasa kompetitif. Kalau nggak kreatif udah kelewat gitu aja sih. Buat kita creativity ditantang untuk terus maksimal gitu setiap kali. Karena kalau udah mentok makin nggak kreatif gitu-gitu aja monoton ya udah lewat. Penonton juga kayak bener-bener cuman split second mereka akan berpikir kayak nggak sih lewat skip gitu. Jadi itu yang harus kita pertahanin gitu biar kita tetap berada di radar netizen ya kan. Ya, kita juga banyak belajar juga sih dari musisi-musisi yang baru muncul gitu dengan karya-karyanya yang out of mind gitu, di luar out in the box gitu, kayak wah kok bisa ya mereka bikin kayak gini ya, kok bisa ya gitu. Jadi kayak buat kita jadi udahlah kita bikin apa aja bebas gitu, ngalir aja gitu. Terus secara anak-anak baru tuh kreatif banget sih ya. Jadi buat kita lebih wah kita bisa nih, harus bisa nih. Iya, jadi inspirasi aja. Jadi inspirasi. Iya ya, kalau dalam negeri sih aku lagi sering banget dengerin ya dari awal mungkin kayak Sugi Bornean yang mirip-mirip sama kita ya gitu, maksudnya yang kayak gitar bass gitu. Kayak Sugi Bornean lagi dengerin, terus Nadine Amiza, terus
Sal Priadi sih, aku lagi kayak lagi ngulik karena aku wondering kenapa anakku suka banget sama Sal Priadi gitu. Aku bertanya-tanya, kamu kenapa sih kayak suka banget sama Sal Priadi? Kayak ini lagu-lagunya semua downer banget deh gitu kan. Maksudnya aku nggak mau, karena anakku ini umurnya baru 11 tahun kan. Aku nggak mau karakter dia menjadi karakter yang kayak terlalu gitu. Atau nggak terlalu yang kayak aduh gitu. Karena harus perkasa ya? Harus tough dong, iya. Karena bawaannya seperti itu gitu kan. Jadi ternyata dia bilang, enggak aku cuma suka nadanya enak, dia bilang gitu. Terus aku suka liriknya lucu, katanya gitu. Oh ya udah oke. Ya sini, mas, boleh loh mas barista. Boleh mas. Kok lucu sih ini macanya pakai kayak gini. Oh baik. Tadi dompetnya mana? Nggak bayar dulu. Mas. Nggak mau dibayar ternyata kopinya. Lucu nih. Ya jadi yang lagi aku dengerin sih itu ya. Apalagi ya yang baru-baru dari kalau gue sih suka Hindia sih. Hindia. Iya, Hindia. Dia bisa bikin musik yang kita pernah berapa kali sepanggung juga sih, jadi kita udah sempat lihat live-nya gitu. Out in the box banget sih dia musiknya. Iya. Kalau saya Brian McKnight yang U-Turn. Kalau cuma satu album seumur hidup, kayak aku bakal dengerin Michael Jackson yang History sih. Saya boleh ubah nggak jadi itu juga? Iya juga sih ya, itu. Iya kan? Maaf, C gitu. Maaf Gen Z, geser Michael Jackson, C gitu. Gila dia jualan fisik masih bisa jauh tanpa sosial media loh gitu. Kayaknya cuman dia deh yang bisa pecah telur, jual fisik sampai lebih dari 1 juta all over the world tuh gila sih. Belum ada yang ngalahin ya, anyway. Ya namanya juga King of Pop. Nah itu dia. Michael Jackson, History. Gue sama sih. Michael Jackson juga. Michael Jackson gokil sih. Setelah dipikir-pikir ya tadi ya. Dari covernya ya kan. Iya. Keren Michael Jackson. Nggak ada yang bisa ganti. Nggak ada yang bisa ganti. Nggak ada. Dan itu Michael Jackson bisa dibilang untuk kesini-sini orang banyak ngambil referensi dari lagu-lagunya dia. Itu pelopor banget sih. Dari musik-musiknya yang dibuat sama Quincy Jones juga itu jadi referensi juga. Hampir semua elemen dia itu jadi inspirasi buat yang lain sih. Elemen tuh misalnya contoh dari bajunya, dari gaya ya dance-nya udah pasti. Dance-nya udah pasti. Jadi kayak kita juga tadinya mau ngedance ala Michael Jackson ya? Alah. Susah. Buat TikTok aja ya kita. Lu aja. Jangan ngomong gitu nanti ditagih loh. Ya. Oke. Waduh. Ini kayaknya butuh sebulan jawabnya. Kita harus mikir dulu. Saya email aja nih ntar jawabannya ya? Iya. Jawabannya di WhatsApp ya? Iya. Boleh nggak kalau jawabannya di komen di bawah ini? Kasih. Bisa tuh. Wah. Apa ya? Lagu siapa ya? Kalau kayak masing-masing beda coba masing-masing. Boleh. Masing-masing boleh. Bikin PR aja nih. Lagu. Yang barengan aja kenapa sih? Biar salah satu aja gitu yang jawab. Lagu oldies ya. Yang historical mungkin. Aku Kus Plus sih kayaknya. Kus Plus sih, aku pengen banget Kus Plus sama, selain Kus Plus juga aku ngefans sama Nika Ardila, tapi kalau Nika Ardila mungkin udah banyak yang cover kan. Benyamin sih, lagu-lagu Benyamin dibikin pop tuh belum ada kali ya, aku nggak tahu nih, karena lagu beliau susah soalnya juga gitu. Jadi punya ide gitu kenapa nggak ngomong dari kemarin sih? Challenging. Langsung dikerjain langsung. Kita bisa langsung kerjain. Izinnya susah, keluarganya Bang Ben ya kan. Oh, Bang Haji. Ntar urus ya, cek gitu. Coba. Aduh, siapa ya? Terus ya Benyamin boleh sih. Yang mana? Bul gitu deh. Atau kompor meluduk gitu. Kompor meluduk udah banyak. Iya. Agrikultur udah bawain. Iya. Hebat loh dia bisa aransemen ulang kompor meluduk. Kayak keren-keren. Tarik. Kalau saya itu pengen banget bikin istilahnya, ini bukan satu lagu malah, album. Pengen album kita merepackage orang lagu-lagu nasional. Pengen sih. Kayak jadi lebih dimodernin lagi, dibikin pop lah istilahnya. Jadinya kita bisa membanggakan si lagu itu. Lagu anak juga boleh sih itu. Iya, lagu anak. Iya. Tapi pengennya sih lagu nasional. Jadinya nggak, istilahnya kita bisa dengerin lagu nasional tapi gayanya tuh nggak terlalu nasional banget gitu, nggak yang
yang kolosal gitu, nggak kayak gitu. Lebih pop, lebih dinyanyiin sama lebih fresh lah. Dinyanyiinnya juga lebih istilahnya lebih enteng gitu, jadinya akan dinyanyiin terus sama orang, apalagi sama anak-anak cucu kita kan, jadi akan dinyanyiin terus, jadi nasionalismenya jadi tinggi. Luar biasa. Oke, kalau harapan ya. Saya duluan ya. Boleh. Hamilnya tunda dulu. Jangan hamil lagi dulu. Ya enggak, kalau pokoknya jangan hamil dulu. Nanti kalau hamil lagi kita cuti lagi nih. Aduh, udahlah, stop capek. Jangan dulu gitu. Ke Thomas dulu. Kalau ke Mas Thomas, ya banyak nih kayaknya harapannya. Sekarang sih udah lumayan ya. Tapi jangan diulangi ya, jangan suka mepet gitu jalan. Datangnya jangan suka mepet, jangan suka telat gitu. Terus kalau lebih aktif lah di grup lah gitu ya. Kalau orang ngomong ngasih informasi jawab gitu langsung. Ya siap gitu. Lebih sibuk dong. Lebih abri gitu. Harus lebih abri. Oke, aku yang pasti, aku akan buat Arif juga sekalian ya. Pasti dia nonton. Tapi merasa nggak dianggap lagi Arif. Oh iya, belum kasih Mas Arif. Ya coba buat Mas Arif lo, biar nggak ketinggalan. Ya coba tingkat jayusnya agak lebih naikin lah tingkat jayusnya kalau Mas Arif ya. Kita agak susah bikin scoring ya. Iya, udah terlalu lawas gitu lawakannya dia udah terlalu lawas. Kan kita tuh udah Gen Z. Iya. Oh ini buat yang nggak tahu, soalnya Mas Arif tuh kalau tiap kali bikin joke dia selalu minta kita scoring. Jadi emang dia tuh followers jetnya bapak-bapak.id ya kan. Jadi kalau dia ngasih jokes kita harus scoring, itu yang beban. Ngasih scoringnya itu yang beban. Iya, karena kalau nanti kita kasih jelek takut baper ya? Baper. Iya. Oke. Padahal jelek skornya. Gitu. Lanjut. Harapan aku buat Arif, pokoknya mau selama apapun itu tetap semangat buat sembuh. Ide-ide sama kreativitinya Arif tuh masih dibutuhkan. Udah pasti support gue juga gitu karena ya menyadari bahwa kita berdua adalah member OG yang left behind gitu ya dari awal gitu. Jadi ya kalau bisa kita sama-sama bisa saling support buat pertahanin band ini bersama. Itu buat Arif, semangat lah gitu, saling menyemangati. Terus kalau buat Ardi, mudah-mudahan rencana anak berapa ya? Kayaknya 2 aja kan, udah ya. 2 aja udah. Jadi semangat terus, pokoknya antara jadi musisi dan jadi bapak rumah tangga, kita tahu itu sulit, tapi ya pokoknya semangat terus lah. Itu sih sebenarnya pesan yang sama buat dua-duanya ya, tapi juga karena Thomas juga bapak rumah tangga, tapi karir iya gitu. Jadi ya pokoknya semangat guys gitu buat dua-duanya. Nah itu dia, karir bilang. Iya model. Terus mungkin untuk untuk Arif dan untuk Ardi dan Thomas juga, pokoknya kreativitas tetap diasah. Jangan sampai lupa bahwa ya musikalitas itu bisa bisa basi gitu ya, dalam artian jadi harus selalu update, harus selalu create something new. Tapi internetnya tetap lemot kalau mau update. Coba nebeng lu rumah orang. Iya, oke. Pokoknya skill harus selalu tetap diasah kayak gitu-gitu ya. Itulah biar untuk personal improvement lah, itu aja harus diperhatiin sih gitu. Kalau buat Mas Arif yang pasti tetap semangat sih dia, nggak boleh patah semangat, biar cepat sembuh, terus happy terus, jangan stres gitu. Terus kalau buat Ardi olahraga demi kebaikan. Olahraga terus. Gue tuh atlet. Olahraga sih dia yang dia kurang banget olahraga deh kayak. Gue tuh olahraga terus loh. Kelihatan. Olahraganya sama loh Mas CS tuh. Oh iya. Bisa nyambung nih. Oh itu olahraga. Gamers juga dia. Kalau buat email, awas lo salah gue siram nih. Itu sabar-sabar sama kita. Mama biasa mama ya kan. Sebenarnya pesan kita yang paling utama cuma satu. Kalau punya acara, tolong undang kita. Nah, itu. Langsung aja. Bandnya langsung aja. 10 to 5. Kita nggak itulah, nggak usah apa-apa. Pokoknya kita straight. Itu yang kita butuhkan. Manggung.